Oke, agak goyang sedikit nggak apa-apa ya. So, seperti janji saya, hari ini saya akan sharing tentang satu hal yang berhubungan dengan bagaimana caranya meningkatkan omset restoran. Kalau di video saya yang dulu, yang sebelumnya, saya sharing tentang bagaimana caranya menarik pengunjung ke kafe atau warung kopi. Ya psikologis juga sih sebenarnya di video yang kemarin. Nah hari ini saya curi-curi waktu buat bikin video ini, buat melunasi utang saya pada teman-teman yang lihat postingan saya di Facebook atau di Instagram tentang bagaimana caranya meningkatkan omset restoran. So, bagaimana caranya meningkatkan omset restoran, mungkin bisa up hingga 20%-an, mungkin bisa lebih, tanpa iklan tambahan, tanpa nambah karyawan baru. Nah, tanpa apapun lah, hanya memanfaatkan item-item yang ada. Kenapa? Karena konsep yang mau saya sharingkan ini basisnya psikologi. So kita nggak butuh banyak biaya. Kenapa psikologi? Teman-teman, kalau bisnisnya itu B2C, artinya bisnis ke customer gitu kan, itu udah jelas kita berhubungan dengan manusia. So kalau kita memaksimalkan trik-trik psikologis, saya rasa itu cocok banget gitu kan. So, saya akan sharing tentang bagaimana caranya ningkatin omset restoran tanpa ngeluarin biaya yang besar. Teman-teman, saya akan mulai dari satu pertanyaan. Kalau kita pergi ke restoran, itu kita dalam kondisi seperti apa sih? Kalau saya bilang kita sedang lapar, kita sedang pengen makan, masuk akal nggak? Ya, saya rasa sebagian besar dari kita kalau kita pergi ke restoran, ya kita memang lagi lapar dan pengen makan, benar kan? Ya mungkin ada sebagian lagi yang datang untuk nongkrong atau ketemu sama rekan bisnisnya mungkin, tapi saya rasa itu kecil lah. Lebih banyak dari kita tuh pengen makan, bener gak? So, mari kita pelajari polanya, mari kita lihat polanya. Teman-teman, ketika kita berbisnis atau kita melakukan satu aktivitas yang berhubungan dengan seseorang, saya menyarankan untuk kita pelajari polanya. Kenapa? Dengan mempelajari polanya, biasanya kita bisa melihat ternyata ada satu persamaan, satu pola yang ternyata kalau kita pinter utak-atik ini bisa menghasilkan profit tambahan loh untuk bisnis kita. Atau apapun yang Anda inginkan lah. Ketika Anda kenali polanya, Anda tahu bagaimana itu bergerak, Anda tahu bagaimana itu bekerja, Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih dengan mengetahui pola tersebut. Ya kayak kita main sepak bola lah, strategi sepak bola. Ketika kita udah tahu pola lawan kita, so kita udah bisa antisipasi dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi serangan mereka, dan kita tahu bagaimana kita agar bisa menang, apa yang harus kita lakukan. Ya seperti itulah. So teman-teman, kalau kita datang ke restoran, yuk kita lihat polanya. Apa yang terjadi pada saat kita pertama kali masuk? Kita masuk ke restoran, pasti kita duduk di kursi. Kita pilih kursi yang paling nyaman, yang kita anggap paling nyaman. So kita duduk di situ, waiters datang, benar bukan? Pada saat waiters datang, dia nawarin, mau makan apa pak, silakan dipilih, benar bukan? Habis itu kita ngelihat, apa yang Anda pilih pertama kali? Yang Anda pilih pertama kali pasti menu berat, yaitu menu-menu yang memang buat ya supaya kita nggak lapar lagi, bikin kenyang, benar gak? Jadi kalau restorannya jualan nila goreng, ayam bakar, ikan bakar dan lain sebagainya, pasti menu-menu ini best seller lah, ya, termasuk nasi goreng misalnya. Ini menu-menu ini best seller lah. Nah, habis itu kita milihnya minuman apa yang mau kita minum. Nah, itu aja kan. Habis itu kita kembaliin atau kita pesan makanan pendamping makanan berat, benar nggak? Ya kalau dia ada kangkung, pakis atau apapun itulah. Oke, tapi pendamping makanan berat. So ini udah pola standar. Anggap saja restoran Anda udah rame banget, dan polanya ya begitu gitu loh. Nah, tapi percaya atau tidak teman-teman, kita bisa naikin omset lagi loh. Mungkin bisa sampai 20% atau up di atas itu. Dengan cara yang saya yakin sudah dilakukan juga sama restoran-restoran. Mereka menyediakan menu dessert. Misalnya puding, buah, agar-agar, atau apapun itulah. Menu yang dimakan setelah makan. Oke. Tapi apa yang terjadi? Rata-rata menu tersebut hanya jadi menu, tidak terpesan. Kenapa? Karena seperti ini kawan-kawan. Pada saat kita datang lapar, secara psikologis kita pasti milih makanan utama yang ingin kita makan. Setelah itu, setelah kita milih, mungkin ada niat untuk makan dessert.
Tapi teman-teman order nggak dessertnya? Kemungkinan besar Anda tidak melakukan order. Kenapa? Karena kita berpikir, kalau saya pesan makanan dan saya makan, terus saya pesan es krim lagi, dan es krimnya datang, pasti deh rasanya jadi beda. Es krimnya jadi rusak setelah saya makan. Lalu kita berpikir, ya sudah deh, pesan es krimnya entar aja, nanti aja setelah makan, benar kan? Tapi biasanya pada waktu setelah makan kita mau order itu udah males. Bisa-bisa kita udah lupa, bener gak? Bisa-bisa kita udah lupa. Jadi teman-teman, yang lucunya adalah saya ngelihat banyak sekali restoran-restoran yang dia tuh sebenarnya punya TV di restoran itu. TV yang fungsinya bukan buat TV. Tapi banyak dari mereka itu mungkin pemanis interiornya lah. Jadi di display TV-nya itu gambarnya salah menurut saya. Kenapa? Karena mereka menayangkan slide-slide bergambar. Biasa TV itu loh, TV yang dibuat jadi slide monitor lah. Jadi saya lihat banyak restoran dia tuh sebenarnya bagus desainnya dan ada TV-nya. Waktu kita makan terus ada slide monitor bergerak-gerak. Teman-teman sadar nggak kalau TV itu menarik perhatian kita? Sesuatu yang bergerak itu akan menarik perhatian manusia. Mata kita akan mengarah ke sana. Lalu pada saat saya makan, ini kejadian nyata, makanya saya bisa bikin video ini. Pada saat saya makan, saya ngelihat di sana. Loh, kok yang ditayangin ikan goreng juga? Ini di atas meja udah ikan goreng. Loh, kok yang ditayangin ayam bakar lagi? Loh, kok yang ditayangin ayam goreng lagi? Dan ternyata saya ngeliat yang ditayangin itu adalah produk-produk best seller mereka. Sekarang yuk kita mikir. Teman-teman, saya yakin produk best seller mereka itu sudah ada fotonya di menu makanan yang pertama kali diserahkan waiters. Dan saya yakin menu-menu best seller mereka itu pasti itu yang dipesan oleh konsumen. Benar nggak? Ya dong. Jadi teman-teman, ada cara untuk mempengaruhi konsumen untuk melakukan orderan berikutnya. Ada cara untuk menaikkan omset. Ada cara untuk membuat customer terpengaruh untuk melakukan orderan item lainnya lah. Misalnya, teman-teman buatlah di slide monitor Anda itu jangan menu utamanya. Karena saya udah tahu, saya datang ke tempat restoran Anda, saya udah tahu apa yang mau saya makan. Karena saya udah pasti tahu best sellernya apa. Kalau saya tidak tahu di menu tuh pasti ada. So, saya butuh teman. Pada saat saya makan, bagaimana kalau monitor Anda menayangkan sebuah video bagaimana es krimnya Anda itu di scoop dan diletakkan ke gelas, atau bagaimana segarnya buah Anda dipotong, atau bagaimana bentuk sup buah Anda yang lumer-lumer meleleh-meleleh itu, bagaimana es batu dituangkan ke dalam jus atau sup buah Anda. Yes, itu akan merangsang saya untuk berpikir, wow, kayaknya enak juga itu tuh. Kayaknya itu enak deh. Habis ini saya harus order itu. Dan ketika, bukan habis ini ya, bisa saja ketika makanan saya udah mau habis, saya bilang, saya pengen makan itu. Dan saya akan panggil waiters Anda, Mbak, saya mau pesan itu. Jangan lupa nama dari menu tersebut juga harus ada di monitor. Teman-teman, Anda bisa pasang gambarnya di sana secara bergantian. Menu dessert, menu yang dimakan, menu yang dipesan setelah makan. Itulah yang harus Anda tampilkan di monitor. Oke? Anda bisa tampilkan gambarnya aja, atau Anda bisa tampilkan berupa video. Misalnya anak-anak lagi makan es krim terus meleleh-leleh. Kenapa? Karena ada satu klien saya, dia bilang, saya beli ini nih gara-gara lihat si itu tuh makan tuh enak banget kayaknya. Itu sampai dia ngelap-ngelap mukanya begini gitu. So, teman-teman, hal-hal seperti ini yang kita lihat itu akan mempengaruhi kita untuk ikut mencoba. Tayangkan bagaimana segarnya es krim Anda, bagaimana segarnya es buah Anda, bagaimana lembutnya dessert Anda. Tayangkan itu semua, maka ketika mereka makan, mereka akan berpikir untuk mengorder itu. Yang saya jamin di awal orderan mereka tidak, mungkin mereka terpikir, tapi mereka tidak melakukan order.
Yes, inilah yang saya maksud dengan trik psikologis untuk mempengaruhi mereka untuk melakukan orderan ekstra. Orderan ekstra. So, bagaimana Pak kalau di restoran saya itu, saya warungnya kecil, saya nggak punya TV gitu loh. Ya saran saya sih memang TV. Tapi kalau Anda memang nggak punya TV, perhatikan toko-toko atau restoran-restoran kecil, dindingnya itu pasti ada menu makanannya, bener nggak? Dan lagi-lagi gambarnya adalah menu utama dia, yang sama persis dengan menu yang ada di tangan, di buku menu yang diserahkan waiters. So, ngapain lagi? Saya lagi makan ayam dan saya ngeliatin gambar ayam goreng. Jadi teman-teman, berikan mereka ide untuk memakan apa lagi setelah ini. Berikan mereka ide untuk mengorder apa lagi setelah ini. So, ganti wallpaper dinding Anda dengan menu-menu tambahan, menu-menu yang dimakan setelah makanan utama. Itu yang mau saya sharingkan hari ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa meningkatkan omset Anda. Teman-teman, beri mereka sugesti, beri mereka ide untuk mengorder apa sih setelah ini. Tampilkan gambarnya, tampilkan videonya. Biarkan ketika mereka makan, mereka melihat itu dan mereka punya pikiran, ya habis ini aku pengen makan itu. Mbak, saya pesan sebuah dong satu. Next mungkin saya akan sharingkan bagaimana caranya orang mengorder satu bisa menjadi ordernya banyak. Ntar kalau sempat lain kali saya akan bikin video tentang itu. Bagaimana waiters Anda harus berkomunikasi supaya apa yang mereka pesan jumlahnya bisa banyak. Nanti kalau ada waktunya saya akan bikinkan video ini, video tentang hal itu. So, ini yang mau saya sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Roni Zhao. Oh iya, trik-trik psikologis ini dari mana sih saya dapat pemikiran seperti ini? Sebenarnya simpel teman-teman. Saya adalah seorang NLP practitioner. Saya juga seorang trainer NLP. Saya mempelajari pola manusia, saya mempelajari tentang kebiasaan manusia dan bagaimana manusia itu bisa terpengaruh terhadap satu hal. Saya memiliki kelas NLP for Business dan materi-materi yang saya masukin ke dalam video ini itu juga materi yang saya sharingkan di kelas pelatihan saya. Jika Anda berminat, silahkan cek website saya www.ronizhao.com. Di situ Anda bisa ketemu nomor telepon saya, kontak saya, dan Anda bisa hubungi saya di sana. Jika Anda butuh, mungkin kita akan ketemu suatu hari nanti. Sampai ketemu.